Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dengan Ibu Langgeng di video pembelajaran kali ini. Hari ini kita akan belajar IPA tentang sumber energi, perubahan bentuk energi, dan energi alternatif. Disimak baik-baik ya penjelasan yang Ibu berikan. Apakah kalian pernah mendengar kata energi? Nah, jika pernah, sekarang apa yang dimaksud dengan energi? Energi adalah kemampuan atau kekuatan yang mendukung manusia untuk melakukan suatu hal. Selain memanfaatkan energi, ada pula usaha manusia untuk mengubah energi menjadi bentuk energi lain. Kegiatan apa saja yang memerlukan energi? Semua kegiatan yang akan kita lakukan itu memerlukan energi. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut. Pada gambar ini ada sekelompok anak sedang bersepeda. Nah, itu merupakan aktivitas yang menggunakan energi. Bayangkan saja jika kalian tidak memiliki energi, bagaimana bisa kalian bersepeda bersama teman-teman? Contoh lainnya, aktivitas yang menggunakan energi adalah pembuatan garam di tepi pantai. Nah, ada beberapa orang sedang bekerja membuat garam. Itu juga memerlukan energi. Aktivitas memasak pun juga menggunakan energi loh. Dan kamu juga memerlukan energi untuk bermain tarik tambang. Nah, coba kalau kalian tidak memiliki energi saat bermain tarik tambang, apa yang akan terjadi? Kalian pasti mengalami kekalahan. Contoh lainnya yang menggunakan energi adalah menyetrika baju. Hampir setiap aktivitas yang kita lakukan itu memerlukan energi. Nah, dari manakah sumber energimu berasal? Energi dihasilkan oleh sumber energi. Sekarang Ibu mau bertanya, apa yang dimaksud dengan sumber energi? Sumber energi merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar yang dapat menghasilkan energi. Sumber energi dapat berupa sumber energi primer yang tersedia langsung di alam dan belum mengalami pengolahan. Dan yang kedua, sumber energi sekunder, yaitu sumber energi yang berasal dari pengolahan. Mari kita bahas sama-sama apa yang termasuk sumber energi primer dan apa yang termasuk sumber energi sekunder. Semangat ya mendengarkan penjelasan dari Ibu. Yuk sekarang kita ke pembahasan. Sumber energi primer antara lain sinar matahari, air, angin, biomasa, makanan, dan bahan bakar fosil. Sedangkan sumber energi sekunder antara lain listrik dan olahan bahan bakar fosil. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Mulai dari contoh sumber energi primer, yaitu matahari. Matahari merupakan sumber energi yang penting bagi kehidupan manusia. Matahari merupakan sumber energi panas dan cahaya. Energi cahaya matahari membuat bumi terang pada siang hari. Energi cahaya matahari juga dimanfaatkan tumbuhan untuk fotosintesis. Nah, apa sih fotosintesis itu? Fotosintesis adalah
Proses membuat makanan pada tumbuhan. Panas matahari juga dimanfaatkan manusia untuk mengeringkan pakaian, menjemur ikan, memanaskan air, membuat garam, serta menghasilkan energi listrik. Wah, banyak sekali ya manfaat dari matahari ini. Selanjutnya kita ke pembahasan air. Air diperlukan makhluk hidup untuk minum dan membersihkan tubuh. Air bersih diperlukan manusia untuk minum, mandi, mencuci piring, dan mencuci baju. Air juga dimanfaatkan untuk memutar kincir air dan membangkitkan listrik. Nah, itu tadi spesifikasi dari air. Kemudian kita ke pembahasan angin. Angin dimanfaatkan untuk menghasilkan energi gerak. Angin dapat memutar kincir angin, mendorong perahu layar, dan mengeringkan pakaian. Energi angin juga dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Selanjutnya, ada sumber energi primer yaitu biomasa. Dari manakah berasal? Biomasa. Sumber energi biomasa berasal dari organisme hidup ataupun yang belum lama mati. Sumber energi biomasa dapat berasal dari limbah pertanian, misalnya limbah jagung dan kedelai. Contoh sumber energi biomasa lainnya adalah kayu. Saat ini di Indonesia sudah terdapat pembangkit listrik tenaga biomasa. Salah satunya yaitu PLTBM Palubala di Gorontalo yang memanfaatkan tongkol jagung. Next, ke sumber energi primer yang lainnya yaitu makanan. Nah, makanan ini pasti tidak asing ya untuk kalian, karena setiap hari kalian pasti makan dari pagi, siang, dan malam. Ternyata makanan ini dapat berasal dari tumbuhan dan hewan loh. Apa sih makanan yang berasal dari tumbuhan dan hewan? Kalau tumbuhan itu berupa sayuran, dan hewan itu berupa ayam, bebek, daging sapi, dan yang lainnya. Nah, bahan makanan menghasilkan energi kimia bagi tubuh. Energi kimia kemudian diubah menjadi energi gerak dan energi panas untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Ternyata, makanan merupakan sumber energi bagi makhluk hidup. Berarti, makhluk hidupnya itu manusia dan hewan. Contoh saja, misalnya jika kalian pergi ke sekolah pada pagi hari tetapi kalian tidak sarapan terlebih dahulu, pasti di sekolah saat belajar kalian tidak konsentrasi. Karena apa? Karena perut kalian lapar. Beda halnya dengan jika kalian pergi ke sekolah itu sarapan terlebih dahulu, pasti kalian akan lebih berkonsentrasi karena makanan tadi itu menjadi sumber energi bagi kalian dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Sekarang ke sumber energi primer yang lainnya yaitu bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil diperoleh dengan cara melakukan penambangan. Bahan bakar fosil dihasilkan oleh sisa-sisa makhluk hidup yang terkubur dalam bumi selama berjuta-juta tahun lamanya. Contohnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Minyak bumi diolah menjadi berbagai bahan bakar, misalnya minyak tanah, bensin, dan solar. Ternyata bahan bakar sehari-hari yang kita gunakan dari kendaraan bermotor dan mobil itu termasuk dari bahan bakar fosil ya. Nah, jika kalian tidak ingin
bahan bakar fosil ini langka, maka kalian wajib menggunakannya sebaik mungkin. Selanjutnya ke pembahasan listrik. Nah, ini juga tidak asing ya untuk kita karena listrik ini sangat banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari untuk menyalakan peralatan elektronik seperti TV, radio, DVD, lampu, dan lainnya. Berdasarkan ketersediaannya di alam, sumber energi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sumber energi terbarukan, yaitu sumber energi alam yang selalu tersedia di alam dan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. Contohnya, matahari, angin, air, dan biomasa. Yang kedua adalah sumber energi yang tidak terbarukan, yaitu sumber energi yang tidak selalu tersedia di alam dan suatu saat akan habis jika dipakai terus-menerus. Contohnya, minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Dan kita masuk ke pembahasan perubahan bentuk energi. Energi panas, energi cahaya, energi gerak, energi bunyi, energi kimia, dan energi listrik mengalami perubahan yang dapat kamu amati dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja sih bentuk-bentuk energi dan perubahannya? Mari kita simak sama-sama ya. Nah, ini yang pertama. Dari energi listrik berubah menjadi energi panas itu pada setrika. Jika ada kabel setrika terus kalian colok ke sumber energi listrik, itu nanti lama-lama setrikanya akan menjadi panas. Itulah salah satu contoh perubahan energi listrik menjadi energi panas. Contoh lainnya yaitu energi kimia pada makanan berubah menjadi energi gerak untuk beraktivitas. Selanjutnya, energi kimia pada baterai berubah menjadi energi cahaya pada senter. Jadi, jika senter ada baterainya, itu senternya akan menyala. Contoh lainnya perubahan energi yaitu energi listrik berubah menjadi energi gerak pada kipas angin. Pasti kalian di rumah memiliki kipas angin dong. Nah, coba saja kabel pada kipas angin kalian colok ke energi listrik. Maka kipas angin tersebut berubah menjadi energi gerak. Kita masuk ke pembahasan terakhir ya, yaitu energi alternatif. Energi alternatif digunakan sebagai energi pengganti bahan bakar fosil. Energi alternatif umumnya tidak mencemari lingkungan karena tidak menghasilkan zat-zat buangan yang berbahaya bagi lingkungan. Saja sih yang termasuk energi alternatif. Contoh energi alternatif yang pertama adalah energi air. Energi pada air yang mengalir dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal. Contohnya, air dari air terjun dan bendungan dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik dari PLTA. Energi air dari ombak di laut juga dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Generator diletakkan di dasar laut untuk mengubah energi gerak dari ombak menjadi energi listrik. Kabel-kabel yang telah ditanam di dasar laut lalu menyalurkan energi listrik ke darat. Selanjutnya, contoh energi alternatif yang lainnya adalah energi angin. Energi gerak dari angin dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir angin atau turbin pada pembangkit listrik tenaga angin. Turbin dihubungkan dengan generator yang dapat mengubah energi gerak menjadi energi listrik.
Selanjutnya, energi matahari. Energi matahari atau energi surya merupakan energi yang tidak ada habisnya. Energi surya ditangkap oleh panel surya untuk selanjutnya energi cahaya diubah menjadi energi listrik. Jadi gambar itu namanya panel surya ya. Selain energi matahari, contoh energi alternatif lainnya adalah energi panas bumi. Energi panas bumi disebut juga energi geotermal. Energi panas bumi dapat berasal dari batuan panas dan sumber air panas bumi di pegunungan. Uap panas dari dalam bumi dimanfaatkan untuk memutar turbin. Turbin kemudian memutar generator pada pembangkit listrik untuk menghasilkan listrik. Selanjutnya ada energi biomasa. Energi biomasa merupakan energi yang dihasilkan dari bahan organik. Contoh sumber energi biomasa yaitu dari kotoran hewan dan limbah pertanian. Sumber energi biomasa lain misalnya sisa tanaman jagung, kedelai, jarak, dan rami. Energi biomasa berupa energi biogas dari kotoran hewan. Kotoran hewan dibusukkan sehingga menghasilkan gas metana untuk dijadikan bahan bakar. Nah, itulah pembahasan tentang sumber energi dan energi alternatif. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini sudah selesai. Semoga apa yang Ibu jelaskan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Nantikan video selanjutnya ya.